Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semoga tetap semangat untuk menjalani hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelompok Geometri Transformasi KRSC, dengan anggota yang pertama ada Acing Irham Nawawi dengan NPM 182151138. Yang kedua ada Reni Slimulyani dengan NPM 182151020 dan saya sendiri yaitu Devi Sarah Ayu Ramadhani dengan NPM 202151112 dan yang terakhir ada Yola Fatmasari dengan NPM 202151503. Kami akan mempresentasikan materi mengenai rotasi. Kepada teman-teman silahkan menonton. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan mengenai definisi dari rotasi. Nah, definisi dari rotasi ini bisa dilihat pada definisi 5.1. Sebuah sudut berarah adalah suatu sudut yang salah satu kakinya ditetapkan sebagai awal dan kaki lainnya sebagai akhir. Nah, pada contoh 5.1 diberikan sudut ABC seperti pada gambar 5.1 bisa dilihat gambarnya. Apabila kaki awalnya adalah tetapkan sinar BA dan kaki akhirnya sinar BC, maka akan mendapatkan sudut berarah ABC yang dinotasikan segitiga ABC. Sementara itu, apabila menetapkan kaki awalnya sinar BC dan kaki akhirnya sinar BA, maka mendapat sudut berarah CBA yang dinotasikan segitiga CBA. Baik, selanjutnya ada teorema 5.1. Misalkan diberikan sudut ABC, maka besar sudut ABC sama dengan negatif besar sudut CBA. Untuk buktinya, karena orientasi ganda BAC ini bisa positif atau negatif, maka kita tinjau apabila yang pertama, orientasi ganda BAC positif. Akibatnya besar sudut ABC sama dengan besar sudut ABC. Jika orientasi ganda BAC positif, maka orientasi ganda BCA negatif. Akibatnya, besar sudut dari CBA ini akan sama dengan negatif dari besar sudut ABC. Jadi, besar sudut ABC akan sama dengan negatif besar sudut ABC. Yang kedua, orientasi ganda BAC ini negatif. Akibatnya, besar sudut ABC akan sama dengan negatif dari besar sudut ABC. Jika orientasi ganda BAC negatif, maka orientasi ganda BCA ini positif. Akibatnya, negatif dari besar sudut CBA akan sama dengan besar sudut dari ABC. Selanjutnya ada definisi 5.2. Misalkan diberikan sudut ABC, ini besar sudut ABC ditetapkan sebagai ukuran sudut berarah dari ABC, dan besar sudut CBA ditetapkan sebagai besar ukuran sudut berarah dari CBA atau sudut CBA. Nah, maka besar sudut ABC ini ada dua kemungkinan. Untuk besar sudut ABC positif jika orientasi ganda BAC ini positif, dan untuk besar sudut negatif dari ABC jika orientasi ganda BAC negatif. Selanjutnya ada definisi 5.3. Misal diberikan dua garis berpotongan L dan M tidak tegak lurus. Sudut antara L dan M ditetapkan sebagai sudut lancip yang dibentuk kedua garis tersebut. Selanjutnya adalah teorema 5.2. Misalkan diberikan dua garis S dan T yang berpotongan di titik A tidak tegak lurus, andaikan P dan Q dua titik yang berbeda dari A, maka besar sudut dari PAP double aksen sama dengan besar sudut dari QAQ double aksen, di mana P ini akan sama dengan mu T dikali mu S dikalikan dengan P, dan Q sama dengan mu T dikali mu S dikalikan dengan Q. Nah, bisa dilihat pada gambar 5.5, di sini ada bukti yaitu ada 4 kasus, yaitu yang pertama untuk P dan Q merupakan elemen dari S, dan untuk yang kedua P merupakan elemen dari S dan Q juga merupakan elemen dari S. Untuk yang ketiga, P bukan elemen dari S dan Q merupakan elemen dari S. Sedangkan yang keempat, P bukan merupakan elemen dari S dan Q bukan merupakan elemen dari S. Nah, untuk kasus P elemen dari S dan Q bukan elemen dari S, atau P bukan elemen dari S dan Q adalah elemen dari S,
pembuktian serupa maka dianggap kasus serupa. Nah, untuk kasus dari P, Q yang merupakan elemen dari S, di sini mu T apabila dikalikan dengan mu S dikalikan dengan A, maka didapatkan hasil mu T dikali dengan mu S dikali A, maka akan sama dengan mu T dikali A dan akan sama dengan A. Nah, namakan peta ini itu sebagai A sebagai sama dengan A karena mu T, mu S masing-masing isometri dan A, Q, dan juga P ini kolinear. Maka A sama dengan A double aksen, Q double aksen, P double aksen juga kolinear. Nah, besar sudut dari PAP double aksen akan sama dengan besar sudut dari QAQ double aksen. Kita bisa lihat pada gambar 5.5. Untuk kasus dari P bukan merupakan elemen S dan Q merupakan elemen S, di sini misalkan P aksen sama dengan mu S dikalikan dengan P, maka besar sudut dari PAQ ini akan sama dengan besar sudut dari QAP aksen. Atau misal P double aksen ini sama dengan mu S dikali P aksen dan B merupakan elemen dari T, maka besar sudut berarah dari P aksen AB akan sama dengan besar sudut dari BAP double aksen. Nah, misalkan mu T dikali dengan mu S dikalikan dengan Q, maka akan sama dengan mu T dikali mu S dikali Q. Maka akan sama dengan mu T dikali dengan Q dan akan sama dengan Q double aksen. Maka besar sudut berarah dari QAB akan sama dengan besar sudut dari BAQ double aksen. Nah, untuk besar sudut berarah dari Q double aksen AP double aksen sama dengan besar sudut berarah dari Q double aksen AB dikurangi dengan besar sudut berarah dari P double aksen AB dikalikan dengan M sudut berarah dari BAQ. Nah, akan sama dengan besar sudut berarah dari BAQ dikurangi dengan besar sudut berarah dari BAP aksen. Nah, maka hasilnya adalah M atau besar sudut dari P aksen AQ akan sama dengan besar sudut dari QAP. Jadi, besar sudut dari PAQ ini akan sama dengan besar sudut dari P double aksen QAQ double aksen. Maka dari itu, besar sudut berarah dari PAP aksen akan sama dengan besar sudut berarah dari QAQ double aksen. Nah, untuk pembuktiannya bisa dilihat pada gambar 5.6. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah teman saya paparkan. Untuk kasus P bukan elemen S dan Q bukan elemen S, misalkan P aksen sama dengan mu S P, Q aksen sama dengan mu S Q, dan Q bilangan prima ganda sama dengan mu T Q aksen. Maka M sudut P aksen AQ sama dengan M sudut BAQ dikurangi M sudut BAP dengan B bukan elemen S, maka M sudut PAQ sama dengan M sudut Q aksen AB dikurangi M sudut P aksen AB sama dengan M sudut Q aksen AP aksen sama dengan M sudut CAP aksen dikurangi M CAQ aksen, C elemen T. Terus sama dengan M sudut P bilangan prima ganda AC dikurangi M Q bilangan prima ganda AC sudut Q bilangan prima AC sama dengan M V bilangan prima sudut P bilangan prima A Q bilangan prima, maka jadi M sudut PAP bilangan prima ganda sama dengan M sudut QAQ bilangan prima ganda.
Perhatikan gambar 5.7, bisa dilihat gambarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa M sudut PAP bilangan prima ganda sama dengan M sudut QAQ bilangan prima ganda jika P bilangan prima ganda sama dengan mu S P bilangan prima ganda sama dengan mu T gelar mu S. P dan Q bilangan prima ganda sama dengan mu T gelar mu S Q. Untuk selanjutnya teorema 5.3. Misalkan PA rasio relasi yang ditetapkan sebagai berikut. Untuk setiap P elemen V berlaku PA rasio P sama dengan A jika P sama dengan A. Yang kedua, PA rasio P sama dengan V aksen sehingga M sudut PAP aksen sama dengan rasio dan AP aksen sama dengan AP. Jika P tidak sama dengan A, maka relasi PA rasio merupakan suatu transformasi. Bukti ditunjukkan bahwa PA rasio P fungsi dari V ke V. Yang pertama, ambil P sembarang titik pada V berdasarkan yang A, P mempunyai peta yang tunggal yaitu A elemen V. Jika P sama dengan A berdasarkan dari B, P mempunyai peta yang tunggal P aksen elemen V. Jika P tidak sama dengan A, jadi PA rasio fungsi dari V ke V. Yang kedua, akan ditunjukkan bahwa VA rasio adalah injektif. Pandang dua titik PQ elemen V dengan PA rasio P sama dengan VA rasio Q sama dengan V aksen. Maka M sudut PAP aksen sama dengan M sudut QAP aksen sama dengan rasio. Dan AP aksen sama dengan AP sama dengan AQ. Akibat lebih lanjut jelas P sama dengan Q jika PA rasio adalah injektif. Akan ditunjukkan bahwa PA rasio adalah surjektif. Ambil sembarang titik Q elemen V, maka Q sama dengan A atau Q tidak sama dengan A. Bila Q sama dengan A dan A elemen V, sehingga VA rasio A sama dengan Q sama dengan A. Bila Q tidak sama dengan A, maka ada sinar AQ berdasarkan postulat konstruksi sudut sinar AR, sehingga M sudut QAR sama dengan min rasio. Berdasarkan postulat penggaris ada P elemen AR sehingga AP sama dengan AQ. Dari uraian ini dapat disimpulkan VA rasio P sama dengan Q. Jadi ada P elemen V sehingga Q PA rasio P sama dengan Q untuk sebarang Q tidak sama dengan A. Artinya PA rasio surjektif karena PA rasio yang pertama mempunyai relasi dari V ke V, yang kedua mempunyai fungsi, yang ketiga injektif, dan yang keempat surjektif. Maka PA rasio adalah suatu transformasi. Yang selanjutnya 5.4. Jika garis S dan T berpotongan di titik A dari sudut dari S ke T adalah 1/2 rasio, maka PA rasio sama dengan mu T gelar mu S. Bisa dilihat pada gambar di layar. Bukti, pandang titik P tidak sama dengan A dan K tidak sama dengan A, K elemen S. Misal P aksen sama dengan mu T
T gelar mu S P dengan mu S P sama dengan P aksen, dan dengan mu S P sama dengan P aksen, dan mu T K sama dengan K aksen. Karena dari sudut S ke T adalah 1/2 rasio, maka M sudut K aksen sama dengan rasio. Tetapi kita mengetahui bahwa M P bilangan prima ganda sama dengan M sudut K aksen. Jadi M sudut PAP bilangan prima ganda sama dengan rasio, karena A aksen sama dengan mu T gelar mu S A sama dengan A, dan mu T gelar mu S suatu isometri, maka P aksen A aksen sama dengan PA. Jadi mu T gelar mu S sama dengan PA rasio. Untuk selanjutnya, teorema 5.5. Translasi merupakan pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sejauh dan arah yang sama. Penulisan atau notasi translasi sama dengan notasi vektor. Jika titik B aksen ditranslasi sampai titik, maka dapat dinotasikan seperti pada gambar berikut. Titik A, B, dan C masing-masing ditranslasikan ke titik A aksen, B aksen, dan C aksen dengan jarak dan arah yang sama. Suatu translasi dapat ditinjau terhadap suatu sumbu X dan sumbu Y. Pergeseran sejauh A sejajar sumbu X bergeser ke kanan, A lebih dari 0, ke kiri A kurang dari 0, dan pergeseran sejauh B sejajar sumbu Y bergeser ke atas, B lebih dari 0, ke bawah B kurang dari 0. Dinyatakan sebagai berikut. Bisa dilihat T sama dengan AB. Dengan A dan B adalah komponen translasi. Bentuk-bentuk translasi sejauh A per B telah dijelaskan pada teorema 5.5. Dengan AB adalah komponen translasi, teman-teman bisa melihat bentuk-bentuk translasi sejauh A per B pada layar. Ada posisi awal, posisi akhir, dan pergeseran. Untuk yang pertama ada translasi titik. Posisi awalnya A dalam kurung X, Y, dan menjadi posisi akhir yaitu A aksen dalam kurung X plus A, Y plus B, dengan X dan Y adalah koordinat. Kemudian untuk translasi garis, ada posisi awalnya MX plus NY sama dengan C, posisi akhirnya menjadi M dalam kurung X plus A, ditambah N dalam kurung Y plus B sama dengan C, dengan M dan N adalah koefisien dan C adalah konstanta. Kemudian yang ketiga ada translasi kurva. Posisi awalnya yaitu Y sama dengan MX kuadrat ditambah KX ditambah I. Kemudian posisi akhirnya menjadi dalam kurung Y plus B sama dengan M dalam kurung X plus A kuadrat ditambah K dalam kurung X plus A ditambah I, dengan M dan K adalah koefisien dan I adalah konstanta. Dan yang terakhir ada translasi lingkaran. Posisi awalnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan C. Kemudian posisi akhirnya menjadi dalam kurung X plus A kuadrat ditambah dalam kurung Y plus B kuadrat sama dengan C, dengan C adalah konstanta. Sebagai suatu transformasi. Di sini pada teorema 5.7 yaitu rho Q P sama dengan X cos Q dikurangi Y sin Q, X sin Q ditambah Y cos Q, atau rho Q P sama dengan matriks X1 Y1 sama dengan matriks cos Q dikurangi sin Q cos Q dikali matriks XY untuk P, X, Y, elemen V dan O yaitu 0,0. Dan untuk buktinya di sini misalkan besar sudut AOP sama dengan alfa, karena rho OQ P sama dengan P aksen, maka besar sudut POP aksen sama dengan Q, dan besar sudut AOP aksen sama dengan
alfa ditambah Q. Nah, di sini perhatikan gambar 5.10 sehingga didapat untuk X sama dengan OP cos alfa dan Y sama dengan OP sin alfa. Nah, sedangkan X aksen sama dengan OP cos alfa ditambah Q sama dengan OP cos alfa cos Q dikurangi sin A sin Q sama dengan OP cos alfa dikali cos Q dikurangi OP sin alfa dikali sin Q, maka menghasilkan X cos Q dikurangi Y sin Q. Untuk Y aksen yaitu sama dengan OP sin kali alfa ditambah Q sama dengan OP dikali sin alfa cos Q ditambah cos alfa dikali sin Q, maka OP sin alfa dikali cos Q ditambah OP cos alfa dikali sin Q, maka Y aksen sama dengan Y cos Q ditambah X sin Q. Atau kalau ditulis secara matriks didapat X1 Y1 sama dengan cos Q dikurangi sin Q kali cos Q dikalikan dengan X Y seperti pada definisi awal. Teorema 5.8 yaitu ada untuk setiap P yaitu X, Y dan A, B elemen V, maka di sini P aksen sama dengan rho aki P sama dengan X dikurangi A dikali cos Q dikurangi Y dikurangi B dikali sin Q ditambah A, kemudian X dikurangi A dikali sin Q ditambah Y kurangi B dikali cos Q ditambah B. Atau di sini rho A1 Q sama dengan X aksen Y aksen dikali matriks cos Q dikali negatif sin Q dikali cos Q dikali matriks X kurangi A dikali Y kurangi B ditambah A B. Kan gambar pada PowerPoint di sini. Nah, untuk membuktikan gambar tersebut, nah sistem koordinat ini diubah menjadi ruas garis X, ruas garis Y dengan aturan di mana X sama dengan ruas garis X ditambah A dan Y sama dengan ruas garis Y ditambah B. Nah, sehingga P yaitu ruas garis X, ruas garis Y sama dengan X dikurangi A dan Y dikurangi B. Dan untuk P aksen yaitu ruas garis X aksen, ruas garis Y aksen sama dengan X aksen dikurangi A dan Y aksen dikurangi B. Nah, sehingga menggunakan teorema 5.7, nah pada sistem ruas garis X dan ruas garis Y didapat matriksnya yaitu X aksen dikali min A, Y aksen dikali min B sama dengan cos Q dikali sin Q dan sin Q dikali cos Q. Dikalikan X dikali min A, Y dikali min B. Nah, menggunakan sistem X bundaran Y, maka didapat X aksen Y aksen sama dengan cos Q dikali sin Q dikali cos Q dikali X dikali min A, Y dikali min B ditambah A, B. Di sini pada teorema 5.9, apabila diberikan rho aki, maka rho inverse aki sama dengan rho A negatif Q. Nah, di sini untuk membuktikannya itu ambil garis S dan T pada V sehingga T irisan S sama dengan A dan sudut dari S dan T adalah setengah Q. Maka berdasarkan pada teorema 5.4 didapat bahwa rho aki sama dengan mu T bundaran mu S dan sudut dari T ke S adalah negatif setengah Q. Nah, karena rho aki inverse sama dengan mu T bundaran mu S inverse sama dengan mu S inverse bundaran mu T inverse. Kemudian mu S bundaran mu T sama dengan rho A negatif Q sebab A sama dengan S irisan T dan sudut dari T ke S adalah negatif setengah Q. Sekian dari kelompok kami.
Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Apabila dari teman-teman ada yang ingin tanyakan, silahkan menuliskan nama dan NPM dan bisa ditanyakan kepada kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.